Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berafiliasi atau dorongan untuk hidup bersama orang lain. Itulah sebabnya orang akan merasa sangat menyedihkan bila diasingkan, dikucilkan, ataupun hanya didiamkan saja. Oleh karenanya, kehadiran orang lain dalam kebersamaan menjadi kebutuhan setiap individu. Membicarakan pertemanan, permusuhan, cinta, dan benci, pada prinsipnya kita sedang membicarakan mengenai hubungan interpersonal atau interaksi antara dua individu. Pertanyaannya, mengapa seseorang ingin berteman dengan orang lain? Faktor apa saja yang mendorong individu memilih orang tertentu sebagai sahabat? Inilah yang erat kaitannya dengan daya tarik interpersonal. Daya tarik interpersonal atau interpersonal attraction adalah kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif, untuk mendekatinya dan untuk berperilaku secara positif kepadanya. Pertanyaannya, kenapa seseorang ingin berteman dengan orang lain sementara yang lain dihindari? Salah satu teori yang paling penting untuk membahas masalah-masalah hubungan ini adalah teori pertukaran sosial. Menurut teori ini, orang akan sangat memperhatikan keuntungan dan kerugian yang didapat mereka dari suatu hubungan. Seseorang akan cenderung memilih teman yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan adalah segala hal yang diperoleh seseorang di dalam hubungan, seperti rasa dicintai ataupun keuntungan finansial. Dalam hal ini, keuntungan dapat dibagi menjadi 6 bentuk dasar. Yang pertama, cinta; kedua, uang; ketiga, status; yang keempat, informasi; yang kelima, barang; dan yang terakhir adalah jasa. Sementara, kerugian merupakan konsekuensi negatif dari sebuah hubungan. Tentu saja, hubungan bisa mendatangkan kerugian. Misalnya, karena memakan waktu dan tenaga terlampau banyak, karena banyak menimbulkan pertentangan, ataupun karena orang lain tidak menyetujui hubungan tersebut. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan? Secara garis besar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan. Yang pertama adalah karakteristik aktor, yang kedua faktor penilai, dan yang ketiga variabel-variabel interpersonal yang dimiliki. Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud aktor di sini adalah orang-orang yang menjadi objek penilaian. Beberapa karakteristik yang biasanya menimbulkan penilaian positif dari pihak lain terhadap aktor dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik fisik. Hal pertama yang kita perhatikan tentang seseorang tentu saja biasanya adalah penampilannya. Bila hal-hal yang lain sama, orang yang dianggap menarik lebih disukai daripada orang-orang yang dianggap tidak menarik. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial, untuk mencapai sukses, daya tarik fisik ini menjadi faktor yang signifikan. Bentuk tubuh yang seksi, atletis, atau wajah cantik, tampan sudah barang tentu pada umumnya menimbulkan kesan positif bagi orang yang menilai. Sebaliknya, tampang yang seram, bahkan ada yang mengatakan tampang kriminal, bisa menimbulkan kebencian pada orang lain. Kedua adalah kompetensi. Kompetensi seperti kecerdasan, kemampuan, skill yang tinggi, prestasi merupakan kualitas tersendiri yang tidak semua orang memilikinya dalam tahap yang memuaskan. Kondisi seperti ini cenderung untuk dikejar. Berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu akan memberikan kepuasan tersendiri bagi orang tersebut. Orang yang memiliki kompetensi tinggi ternyata dinilai memiliki daya tarik fisik yang lebih menarik. Teman-teman, saya kasih bocoran sedikit berkaitan dengan perbedaan antara perempuan dan laki-laki
dalam hal menilai kompetensi dan daya tarik fisik sebagai dasar mencari pasangan. Bagi perempuan, daya tarik fisik lebih sedikit kurang penting dibanding kompetensi. Yang ketiga, karakteristik menyenangkan. Apabila orang cantik atau tampan dinilai menyenangkan, maka orang yang mengerjakan sesuatu yang menyenangkan juga memiliki daya tarik tersendiri. Be nice or do something nice. Orang yang lucu, ramah, santun, penolong, sabar, dan memiliki karakter menyenangkan terbukti memiliki lebih banyak teman atau mendapatkan lebih banyak simpati. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi daya tarik interpersonal adalah faktor dari penilai. Setiap individu memiliki kriteria tertentu, terutama yang bersifat subjektif di dalam memberi penilaian pada orang lain. Latar belakang sosial, ekonomi, budaya maupun yang bersifat pribadi ikut berpengaruh di dalam penilaian. Dari sekian banyak faktor di dalam diri penilai, diperkirakan bahwa kondisi afektif atau sisi emosi merupakan faktor yang memiliki peran terbesar di dalam menilai. Seperti diketahui secara umum bahwa suasana hati yang baik akan ditunjukkan pula di dalam memberikan penilaian. Sebaliknya, orang yang dalam kondisi kalut, marah, sedih, sakit, serta kondisi yang kurang baik lainnya cenderung akan memberi penilaian yang tidak tepat dan biasanya mengarah pada penilaian negatif. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi daya tarik interpersonal adalah variabel-variabel interpersonal yang dimiliki. Terdapat beberapa variabel interpersonal yang mempengaruhi. Mari kita kupas satu persatu. Variabel interpersonal yang pertama adalah kesamaan atau similarity. Kita cenderung menyukai orang-orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, ataupun kepribadian. Banyak kebenaran dalam pepatah kuno yang mengatakan burung yang sebulu berkumpul bersama. Ada dua penjelasan utama yang menjadikan kesamaan penting. Pertama, kesamaan biasanya mendatangkan ganjaran atau reward. Orang yang memiliki kesamaan dengan kita cenderung selalu menyetujui gagasan kita dan mendukung keyakinan kita tentang kebenaran pandangan kita. Kedua, rasa suka berasal dari teori keseimbangan kognitif. Nah, menurut teori ini, orang berusaha untuk mempertahankan keselarasan atau konsistensi di antara sikap mereka. Menyukai seseorang dan pada saat yang sama menentang orang itu merupakan hal yang secara psikologis tidak menyenangkan. Kita tentu memaksimalkan keseimbangan kognitif dengan cara menyukai orang yang mendukung pandangan kita dan tidak menyukai orang yang menentang pendapat kita. Kedua, keakraban. Mungkin di antara kita ada yang bertanya mengenai alasan keakraban dapat meningkatkan rasa suka. Jawabannya adalah exposure atau paparan yang berulang. Paparan yang berulang pasti akan meningkatkan pengenalan kita tentang seseorang, dan mungkin inilah langkah awal yang berguna bagi kita untuk menyukai seseorang. Bila orang semakin dikenal, maka juga akan semakin dapat diduga. Semakin sering kita melihat adik angkatan kita yang baru di lingkungan kampus kita, semakin banyak hal yang kita pelajari tentang dia. Dan semakin baik prediksi yang dapat kita buat tentang bagaimana adik kelas kita itu berperilaku di kampus. Akibatnya, kita merasa lebih nyaman bila dia hadir bersama kita. Variabel interpersonal yang ketiga adalah kedekatan. Pengaruh kedekatan menyatukan banyak faktor, seperti yang telah kita ketahui. Sangat penting di dalam mempengaruhi daya tarik interpersonal. Kenapa? Yang pertama, karena kedekatan biasanya akan meningkatkan keakraban. Kedua, kedekatan sering berdekatan dengan kesamaan.
Faktor ketiga adalah bahwa orang yang dekat secara fisik lebih mudah didapat daripada orang yang jauh.